Hai guys, bersama saya Dio Muhammad. Ini adalah part kedua dari video Isekai Overpower yang kemarin. Jadi kalau kalian belum nonton part satunya, kalian bisa cek di deskripsi atau klik di pojok kanan atas. Jadi kemarin di part satunya ternyata banyak yang protes karena list anime kemarin kebanyakan udah ditonton semua. Jadi ya aku buat aja part keduanya, dan ternyata yang nonton banyak juga part satunya. Ya aku berharap part keduanya ini juga rame, dan rata-rata list kali ini lumayan underrated. Sebelum ke listnya jangan lupa buat klik subscribe dulu biar aku semangat bikin videonya. Jadi yuk tanpa banyak omong, langsung saja ke list yang pertama. Kamitachi ni Hiroareta Otoko, anime isekai yang baru aja selesai 2020 kemarin. Berfokus pada Ryoma Takuma, seorang pekerja kantor berusia 39 tahun yang mati dan bereinkarnasi ke dunia isekai. Bisa dibilang kematiannya ini cukup konyol, cuman gara-gara bersin 4 kali langsung mati. Ya seenggaknya nggak sekonyol Lord Kazuma lah kematiannya. Nah sebelum dia bereinkarnasi, dia bertemu dengan 3 dewa. Ketiga dewa ini pun mengirim jiwanya ke dunia isekai dan terlahir sebagai anak laki-laki. Ya karena dia diberkati oleh dewa, dia pun memiliki kekuatan yang di atas rata-rata. Setelah beberapa tahun, dia pun bertemu dengan keluarga kerajaan dan menjalani kehidupan yang normal. Ya meskipun anime ini temanya isekai, tapi nggak ada konflik sih di anime ini, malah condong ke slice of life. Aku malah seneng sih dengan anime model kayak gini. Kalau kalian belum tahu, anime ini diadaptasi dari manga yang chapternya baru aja 40-an. Gila ya, chapternya baru segitu aja udah dapat adaptasi animenya. Dan juga anime ini terhitung underrated sih di tahun 2020 kemarin. Nakano Hito Genome berfokus pada Akatsuki Airit yang terbangun di sebuah tempat misterius bersama dengan timnya yang beranggotakan 7 orang. Masing-masing dari mereka merupakan spesialis dalam game tertentu, seperti game pertarungan, game teka-teki, game horor, bahkan game simulasi cinta. Akatsuki dan 7 orang lainnya ternyata telah diculik dan dibawa ke dunia Nakano Hito Genome. Di sini mereka harus memainkan bermacam-macam permainan untuk mendapatkan penonton. Semakin banyak penontonnya, semakin besar juga peluang mereka untuk bisa kembali ke dunia asal mereka. Nah, tapi mereka harus mendapatkan 100 juta penonton dengan waktu bermain yang tak terbatas. Dari jalan ceritanya udah keren sih, tapi sayang nggak ada lanjutannya. Mary Mashita Iruma-kun berfokus pada Iruma, yaitu seorang remaja laki-laki yang baik hati dan polos. Saking polosnya, dia sampai dimanfaatin orang tuanya sendiri. Nah, suatu hari di ambang kematiannya, dia bertemu dengan sosok bertanduk yang ternyata itu adalah iblis. Iblis itu membawanya ke dunia iblis, dan ternyata orang tuanya Iruma telah menjual jiwanya ke iblis. Tapi kehidupannya berubah 180 derajat, karena di dunia barunya itu dia diperlakukan dengan sangat baik, tidak seperti di dunia sebelumnya. Akhirnya secara resmi dia pun diangkat menjadi cucu seorang iblis, dan mulai bersekolah di Akademi Para Iblis. Dan kehidupannya pun dimulai. Oda Nobuna no Yabo, Sagara Yoshiharu, seorang murid SMA biasa yang seperti murid kebanyakan lainnya. Suatu hari secara tiba-tiba dia mendapati dirinya berada di tengah medan pertempuran di zaman Sengoku. Yoshiharu yang nyawanya hampir terancam berhasil diselamatkan oleh Toyotomi Hideyoshi, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Untuk mencegah kekacauan sejarah akibat kematian Hideyoshi, dia pun bertekad untuk menggantikan peran Hideyoshi. Di tempat itu tidak ada Oda Nobunaga, tapi sebagai gantinya dia bertemu dengan Oda Nobuna, seorang gadis yang menjabat sebagai daimyo. Kalau kalian belum tahu daimyo itu apa, gampangannya kayak kepala klan lah. Akhirnya Yoshiharu pun mulai menjadi pengikutnya dan dijuluki sebagai monyet. Begitu aku selesai nonton anime ini langsung sedih, karena yang garap Madhouse. Tahu lah ya penyebabnya apa. Mao sama Retrai bercerita tentang Akira Ono yang merupakan seorang pria biasa yang bekerja di sebuah perusahaan game online.
Dia sendiri sering bermain dengan nama karakter Mao atau Raja Iblis. Suatu hari ketika login, dia terseret ke dunia fantasi dan benar-benar menjadi Mao. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis yang kakinya cacat dan memulai petualangan bersamanya. Tapi karena dia adalah Mao, para pendeta dan negara pun berusaha untuk mengalahkannya. Anime yang satu ini memang agak mainstream, mulai dari cara masuknya ke dunia isekai dan lain-lain. Tapi yang menariknya di sini MC-nya sih, kayak mafia soalnya. Keren jadinya penampilannya. Conception. Pas tahu anime ini mesem-mesem sendiri karena familiar sama judulnya. Dan anime ini tuh diadaptasi dari game. Suatu hari Itsuki Yogi bertemu dengan sepupunya bernama Mahiru di atap sekolah. Di sini Yogi terkejut karena Mahiru telah mengaku hamil. Tak lama kemudian mereka berdua tiba-tiba berpindah ke dunia lain lewat portal misterius. Di dunia lain itu terdapat keburukan yang menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Dan Itsuki sekarang ditakdirkan bertemu dengan gadis bintang dan menjadi harapan terakhir. Dia diberi tugas untuk menghasilkan anak bintang dan memerangi keburukan. Intinya di anime ini kalau nggak ngewek nggak strong. Ya mirip sama kayak Fukula yang lagi viral sekarang. Cuman bedanya di Conception ini nggak ada penyiksaan. Sengoku Otome Momoiro Paradox atau Battle Girl with Paradox berpusat pada Hide Yoshino, seorang gadis rata-rata biasa yang selalu mendapatkan masalah kemanapun dia pergi. Suatu hari Yoshino mengunjungi kuil setempat untuk berdoa agar bisa lulus ujian di waktu yang akan mendatang. Tapi dia melihat sebuah cahaya biru yang berasal dari dalam kuil. Karena penasaran, dia pun mencoba masuk dan bertemu penyihir yang sedang merapalkan mantra sihir. Karena sihirnya tidak terkendali, Yoshino pun terlempar ke era Sengoku. Dia pun bertemu dengan Akechi Mitsuhide dan Oda Nobunaga. Aku yakin banyak dari kalian yang belum tahu soal anime ini, dan juga anime ini termasuk di pelawas yang tergolong underrated. Kenja no Maku. Udah gak asing lagi lah ya sama anime ini. Berkisah tentang pegawai swasta yang mati karena kecelakaan dan terlahir kembali di dunia lain sebagai seorang bayi. Dia pun diselamatkan oleh pahlawan yang dijuluki Dewa Kehancuran bernama Merlin. Dan bayi itu pun diberi nama Shin. Dia pun diajari sihir dan bahkan bisa menciptakan sihir original. Selain sihir, dia pun diajari seni berpedang oleh mantan jenderal kerajaan. Memang terlalu sempurna sih karakter utama model isekai kayak gini. Ya tapi meskipun gitu aku bisa menikmati nonton anime ini. Memang banyak yang ngehujat anime ini karena MC-nya terlalu sempurna dan juga jalan ceritanya yang mainstream. Ya mau gimana lagi, isekai kan identiknya kayak gitu, MC OP dan lain-lain. Kuma 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 Bear. Salah satu anime favoritku di fall 2020 kemarin. Bercerita tentang Yuna, seorang gadis berusia 15 tahun yang nolep. Ya meskipun nolep, dia ini udah bisa disebut sultan dan lebih memilih bermain game fair MMO daripada bersekolah. Secara tiba-tiba dia menemukan dirinya diangkut ke dunia permainan yang dia mainkan. Nah tapi di sini uniknya dia memakai kostum beruang. Kostum ini juga yang membuatnya menjadi overpower karena semua kekuatan dan kemampuan tersimpan di kostum itu. Cukup unik sih anime ini, MC-nya OP cuma dari kostum beruang. Bofuri. Karena judulnya panjang banget, tak ambil paling gampangnya yaitu Bofuri. Mungkin ada lah yang belum tahu anime ini. Menceritakan tentang gadis polos bernama Kaede Honjo yang diundang temannya untuk memainkan game fair MMO. Ya meskipun dia suka dengan game ini, tapi Kaede tidak mau merasakan rasa sakit sedikit pun. Akhirnya dia membuat karakter bernama Maple dan tanpa ragu memberikan seluruh poinnya ke dalam pertahanan untuk mengurangi rasa sakit. Akibat dari tindakan sembrononya itu, gerakan karakternya pun menjadi lambat dan tidak bisa menggunakan sihir sedikit pun. Tapi dia memperoleh kemampuan khusus yaitu pertahanan absolut karena memaksimalkan pertahanannya. Meskipun yang garap anime ini studio Silverlink, tapi anime ini langsung dapat season keduanya. Kan kampret gitu loh. Raku Daiki sih dong lanjutin season keduanya.
Nah, itu tadi adalah anime-anime isekai dengan MC yang overpower part kedua. Kalau ada yang mau request dibuatin video apa, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa buat klik like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya Dio Muhammad, pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.